Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Karena kesehatan merupakan nikmat yang paling mahal, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena jika kondisi kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ari Susanti, Sarjana Pendidikan. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Ambung Selatan. Adik-adik, apakah pernah mendengar kata sel atau ada yang sudah tahu pengertian dari sel? Ya, sel merupakan unit struktural terkecil dan fungsional penyusun makhluk hidup. Semua makhluk hidup atau organisme memiliki satu persamaan mendasar pada tingkat struktural, yaitu tubuhnya tersusun dari sel. Beberapa organisme ada yang terdiri atas satu sel yang disebut dengan uniseluler, dan ada juga yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Untuk penemuan sel, yang menemukan pertama kali, yang pertama adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai dengan 1723. Orang yang pertama kali mengamati dan menggambarkan adanya organisme mikroskopis pada air hujan dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Yang kedua, penemunya Robert Hooke pada tahun 1665. Mengamati potongan tipis gabus dengan mikroskop majemuk sederhananya. Ia mengamati bahwa gabus tersusun dari ruangan yang berbentuk seperti kotak dan membentuk seperti sarang lebah. Penemu yang ketiga, M.G. Scladen pada tahun 1838 mengemukakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel, dan setahun setelahnya ada penemu Theodor Swan pada tahun 1839 membuat pengamatan serupa pada sel hewan. Dan penemu yang keempat, Rudolf Virchow pada tahun 1858, menurutnya semua sel muncul dari sel yang telah ada. Itulah tadi beberapa penemu sel. Untuk ukuran sel, sel memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat ketika diperbesar dan diamati dengan mikroskop. Sel diukur dengan satuan mikrometer, dikenal juga sebagai mikron. 1 milimeter sama dengan 1000 mikrometer. Jadi karena sel berukuran sangat kecil sehingga satuannya pun sangat kecil. Untuk bentuk sel. Bentuk sel bervariasi. Ada yang bulat, oval, elips, gelendong, kubus, poligon, kolumnar, atau pipih seperti piring. Bentuk-bentuk yang bervariasi ini dari sel seringkali ditentukan oleh fungsi yang dilakukannya. Komponen kimiawi penyusun sel. Di dalam sel ada protoplasma yang merupakan kumpulan berbagai molekul organik dan anorganik yang terdiri atas air, protein dan lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Air berfungsi menjaga keseimbangan pH atau derajat keasaman cairan sel, sehingga reaksi metabolisme yang melibatkan enzim dapat berjalan dengan baik. Protein dan lemak berperan sebagai komponen penyusun membran sel. Karbohidrat sumber energi bagi sel, komponen pembentuk membran dan dinding sel, dan komponen penyusun inti sel. Asam nukleat biasanya berupa DNA atau RNA, berfungsi sebagai pembawa faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein.
Ini merupakan gambar dari struktur DNA dan RNA. Untuk DNA bentuknya terpilih ganda, lalu untuk RNA bentuknya rantai tunggal. Ini perbedaan struktur dari DNA dan RNA. Untuk struktur sel, sel terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel atau membran plasma, ada juga dinding sel, nukleus, dan juga sitoplasma. Membran sel atau membran plasma fungsinya sebagai pembatas mekanis antara lingkungan eksternal, lingkungan yang ada di luar sel, dan lingkungan internal yang ada di dalam sel, serta melindungi kandungan di dalam sel, mengatur gerakan molekul ke dalam dan keluar sel. Dinding sel fungsinya memberi kekuatan struktural dan bentuk yang jelas pada sel, dan membantu dalam pengangkutan berbagai substansi yang melewatinya. Yang kedua, ada nukleus atau inti sel yang terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus atau anak inti sel, dan kromatin. Fungsi nukleus atau anak inti sel merupakan pusat pengendalian utama pada sel dan mengendalikan aktivitas metabolisme yang terjadi pada sel. Di sitoplasma terdapat organel-organel sel, yaitu mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, dan sentriol, serta plastida dan vakuola. Ini merupakan gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa dilihat ya perbedaannya. Perbedaan sangat jelas. Di sel tumbuhan ada dinding sel, di sel hewan adanya membran sel. Lalu di sel tumbuhan ada kloroplas sebagai tempat proses fotosintesis. Di sel hewan tidak ada. Lalu di sel hewan ada sentriol untuk proses pembelahan sel. Di sel tumbuhan ada vakuola, sedangkan di sel hewan tidak ada. Retikulum endoplasma ada yang kasar dan ada yang halus. Retikulum endoplasma kasar karena ditempeli oleh ribosom, sementara retikulum endoplasma halus karena ditempeli oleh lemak. Ya, ini gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita lihat di tabel perbedaan dan persamaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk bagian-bagian sel berupa dinding sel, pada sel hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Fungsi dinding sel membentuk dan melindungi isi sel. Pada tumbuhan dan pada hewan memiliki selaput sel atau membran plasma. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Inti sel dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya mengatur atau mengendalikan semua aktivitas sel. Plastida di sel hewan tidak ada, hanya ada di sel tumbuhan. Fungsinya tempat fotosintesis. Vakuola pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan tidak ada. Fungsinya untuk menyimpan kristal atau bahan timbunan lain. Pencernaan makanan pada hewan bersel satu. Contohnya pada amuba. Pada vakuola makanan. Mitokondria dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan sebagai pusat pembakaran atau pernapasan respirasi sel. Lisosom dimiliki oleh sel hewan, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Fungsinya mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat ke luar sel.
Retikulum endoplasma terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Ribosom dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan, fungsinya membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat keluar sel. Itu tadi perbedaan dan persamaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah contohnya di sini bakteri yang menggunakan flagellum atau flagella sebagai alat geraknya. Di sel prokariotik ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan pili. Di sel eukariotik ini contohnya adalah sel hewan dengan organel-organel sel seperti retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, dan lain sebagainya ya. Ini merupakan tabel perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Ciri-cirinya pada sel prokariotik, membran inti tidak ada. Pada eukariotik ada. DNA pada sel prokariotik molekul tunggal dan tidak berkombinasi dengan protein, sedangkan eukariotik berkombinasi dengan protein. Kromosom untuk prokariotik tunggal, eukariotik banyak. Nukleolus untuk sel prokariotik tidak ada. Untuk eukariotik ada nukleus. Pembelahan sel untuk sel prokariotik amitosis, eukariotik mitosis. Ribosom untuk prokariotik 70S, eukariotik 80S. Mitokondria untuk prokariotik tidak ada, eukariotiknya ada. Mekanisme transport pada membran plasma. Gerakan zat melalui membran dapat dikelompokkan menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif suatu mekanisme pemindahan zat tanpa memerlukan energi yang meliputi difusi dan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis, sehingga konsentrasi kedua larutan tersebut menjadi sama atau isotonis. Contoh dari difusi, apabila kita memasukkan gula ke dalam larutan teh, maka gula akan menyebar ke dalam larutan teh dan teh akan terasa manis. Selain itu, kita memasukkan garam ke dalam makanan, lalu makanan akan terasa asin. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari larutan hipotonis ke hipertonis melewati membran semipermeabel. Contoh dari osmosis apabila kita memasukkan kentang ke dalam larutan tinta, maka kentang akan berwarna sesuai dengan larutan tinta. Jika memang larutan tintanya hitam, maka lama-kelamaan kentang juga akan berwarna hitam. Yang kedua, transport aktif adalah suatu mekanisme pemindahan zat yang mengonsumsi energi pada saat melewati membran plasma. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel. Proses transport aktif dapat terjadi melalui endositosis dan eksositosis. Kalau endo itu artinya ke dalam, kalau ekso itu artinya keluar. Endositosis adalah proses pemasukan zat melalui membran, misalnya fagositosis pada sel darah putih. Sel darah putih memakan kuman penyakit atau bakteri. Sedangkan eksositosis merupakan proses mengeluarkan zat melalui membran, misalnya pada beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Sintesis protein. Sintesis protein di sitoplasma akan dikendalikan nukleus. Lalu RNA di sitoplasma terjadi pembentukan RNA di nukleus atas perintah DNA. Lalu pesan genetika di sitoplasma diterjemahkan di ribosom dan akhirnya terbentuk protein. Pada saat sintesis protein, terkadang terjadi kesalahan sehingga penerjemahan protein tidak sesuai yang diinginkan oleh nukleus. Reproduksi sel.
Sel-sel tubuh dapat melakukan regenerasi dengan pembelahan sel, yaitu proses pembentukan dua sel anakan atau lebih dari sel induk tunggal. Pembelahan sel yang berlangsung pada tubuh dinamakan dengan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi dalam dua bagian, yaitu karyokinesis pembagian nukleus dan sitokinesis pembagian sitoplasma. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini merupakan gambar pembelahan sel secara mitosis. Kita lihat ya. Yang pertama adalah profase. Tahap pertama pada profase ini yaitu kromatin menebal, membentuk kromosom. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Lalu masuk ke tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom berjajar di bidang ekuator. Masuk ke tahap anafase, kromatid menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu yang terakhir adalah tahap telofase. Setelah mencapai kutub-kutub yang berlawanan, terjadi pembagian sitoplasma, sehingga terbentuk dua sel anak yang baru. Ini merupakan pembelahan sel secara mitosis. Baiklah, adik-adik, sekian video tentang sel. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.